Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Project Game Mobile Racer ingin mempresentasikan project akhir game yang telah kami buat. Eh, Kami berada di kelas multimedia interaktif dan pengembangan game R03. Semua kelompok ada pada kelas ini yang diampu dengan Ibu Rati Titiko Masalasari STMM. Ini merupakan link aplikasi dan link vlognya. Yang atas ini merupakan link aplikasi, lalu link vlognya nanti akan kami update selanjutnya setelah video presentasi ini selesai dibuat. Ya, berikut adalah nama kelompoknya. Yang pertama adalah Dimas Dwi Cahyo, yang kedua itu saya sendiri, Dindi Rizka Putra, yang ketiga Putra Dama Ramadan, yang keempat Muhammad Hafiz Lajuardi, yang kelima yang terakhir adalah Muhammad Asraf Julfikar. Ini akan dipresentasikan oleh Muhammad Asraf. Oke, Mobile Racer. Mobile Racer ini merupakan game yang berjenis balapan. Untuk bermain game ini dapat dimainkan oleh setiap orang dari usia 8 tahun ke atas. Dan game ini bisa dibilang bisa menyalip beberapa mobil di dalam game tersebut dan memberikan sensasi sendiri bagi setiap orang. Oke, next. Dan software yang digunakan ini yaitu ada dua, Unity dan Blender. Unity ini untuk pengembangannya, dan Blender ini untuk visual, animasi, model 3D, dan permainan video tersebut. Dan spesifikasi hardware, yang pertama ada untuk komputer, yaitu CPU Intel i3, GPU GTX 950, RAM-nya ada 8 GB, OS-nya Windows 10, dan kepada handphone CPU MediaTek MT6771, GPU-nya Mali G72M3, RAM-nya 6 GB. Untuk ini akan dipresentasikan oleh Muhammad Hafiz. Untuk tampilan awal game terdapat 4 menu button, yaitu yang pertama play game, setting, credit, dan quit. Untuk play game sendiri memulai sebuah permainannya, dan setting mengatur atau memulai audio seperti master, SFX, dan music. Untuk credit pengembangan dari game ini. Untuk menu quit keluar dari permainan. Pada play game di menu ini user diminta untuk memilih game model, yaitu racer mode untuk memilih mobil dan sirkuit yang ada di dalam game ini. Selanjutnya user bisa langsung menekan tombol continue. Next. Untuk di sini pemain diminta untuk memilih dan mengatur warna dari mobil yang mereka inginkan, yaitu ada 3 jenis mobil. Yang pertama ada mobil Porsche, dan kedua ada Ferrari, yang ketiga Lamborghini. Next. Pada menu ini pemain memilih salah satu dari 2 track, yaitu short track dan long track. Pemain juga bisa memilih putaran yang mereka inginkan. Nah, pada menu ini pemain bisa memilih track yang pendek atau track yang panjang sesuai keinginannya, dan pada putarannya juga sesuai dengan keinginannya. Ya, next. Pada pack ini akan dipresentasikan oleh Putra Dama. Di bagian setting, di menu ini user dapat men-setting suara dalam permainan. Dari suara master, specific effect atau SVX yang dihasilkan dari game, dan musik dengan cara menggeserkan titik kunci pada setiap sound tersebut ke kiri untuk mengecilkan dan ke kanan untuk membesarkan. Di bagian gameplay, pemain akan dimulai dalam hitungan mundur.
yaitu 3-1, dan di permainan dilengkapi dengan tombol kanan yang bentuknya itu seperti pedal gas. Nah, pedal gas ini tuh berfungsi untuk seperti tombol laju atau berfungsi untuk mobilnya itu untuk maju ke depan. Dan rem tangan, nah, fungsinya untuk rem. Nah, jika user ingin mengulang start balapan bisa menekan tombol back. Nah, itu tombolnya ada di tengah, di atas tengah. Terus kemudian kalau mau restart, tinggal tekan tombol tombol back, kemudian bisa di restart. Nah, jika user ingin mengulang pengaturan mobil yang digunakan di setting awal, dapat menekan tombol return. Di bagian controlling gamenya, user dapat mengontrol gamenya. Jika mobil itu mau belok ke kanan, tinggal merotasi handphonenya itu ke kanan. Nah, kalau ada belokan ke kiri, tinggal merotasi ke kiri. Untuk pack ini akan dipresentasikan oleh Dimas Dwi Cahyo. Silakan Dimas Dwi Cahyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses untuk pembuatan game racing ini. Yang pertama, kita mendesain dulu tracknya, lalu mendesain mobil-mobilnya di Blender. Ini salah satu mobil yang digunakan di dalam game. Lalu setelah semua aset-aset dibuat dan didesain di Blender, kemudian bisa diimport ke Unity. Lalu buat dan meletakkan seluruh aset-asetnya sehingga membentuk menjadi track. Setelah itu mulai masukkan script untuk AI-nya, lalu untuk playernya mulai memasukkan script. Di sini ada mobil nanti yang akan kita mainkan atau player. Di sini ada script untuk car controlnya, untuk user control, lalu untuk mengatur audionya. Setelah level atau tracknya sudah dibuat, kita bisa lanjut ke membuat seperti main menu dan UI-nya. Main menunya ini ada tombol-tombolnya untuk play game, setting, dan credits. Untuk quit juga ada ininya pas play game-nya tadi dipencet. Di sini ada play menu untuk memilih modenya. Di sini masih cuma race mode dulu. Lalu ada setting untuk mengatur audio saja settingnya. Lalu ada 2 track, ini track 1, lalu ini track 2 lebih besar. Track 2 itu 1 putaran penuh, kalau track 1 itu ini saja short track, kalau yang 2 seluruh tracknya. Demikian penjelasan untuk pembuatan game di Unity dan Blender, untuk pembuatan game di Unity dan pembuatan asetnya di Blender. Ya, berikut ini merupakan demo dari game yang telah kami buat. Berikut demonya. Ya, ini dia. Jadi pertama user akan memilih play game tentunya untuk memulai permainan. Ini untuk setting audio. Nah, untuk memulai permainan, lalu klik continue, memilih mobilnya,
apa yang ingin digunakan. Terdapat 3 mobil yang telah dijelaskan tadi oleh Muhammad Hafiz. Ini juga memilih warnanya, saturation, brightness-nya. Ini dia ada tombol continue. Lalu selanjutnya memilih track short track atau long track. Lapse-nya bisa disesuaikan juga. Ya. Ini dia memulai permainan. User mencoba belok dengan melakukan controlling yang telah dijelaskan oleh Putra. Nanti juga user akan berikut ini adalah contoh lap pertama. Dan karena hanya 2 lap, ini dia lap terakhir dan finish. Ya, lalu untuk slide terakhir, di sini ada edukasi pada game ini. Pada intinya game ini menjelaskan bertujuan untuk mengedukasi para pengguna untuk melatih kesabaran dalam mengendarai mobil dan kemampuan dalam menguasai mobil di area balapan. Mungkin dari kelompok kami seperti itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.